Islam negeri. Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan, mendidik insan profesional berdaya saing global, terdepan dalam penyatuan ilmu dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ja'far Sodik. Saya merupakan guru akidah akhlak di MTS Ma'arif Darus Solihin Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya juga merupakan mahasiswa program pendidikan profesi guru batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidimpuan, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, dengan nomor induk mahasiswa 252101329. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja proses pembelajaran di kelas 8 dengan tema akhlak terpuji pada diri sendiri yang berfokus pada sikap sabar dan syukur. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Oke, seperti biasa sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Pada Hanifah, dipersilakan. Hari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni
kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, sudah pada tahu belum? Sudah. Oke, mari kita tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kami beribadah olahraga, bermadrasah anak sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Mau cek kehadiran dulu. Kira-kira ada yang tidak hadir tidak hari ini? Coba ya. Devini Ramadhani. Oke, Hasna Afifah, Kasyafani Ilma, Hainila, Isnaini, Aini Nur Rosyada, Faizat Trihandayani, Intan Nur Hidayah, Hanifah Salsabila, Mira Maulida, Nauri Aulia, Naura Ainun, Naura Alia Syakira. Jadi Pak ingin cek supaya dalam pelajaran nanti semuanya nyaman, tertib dan aman. Coba bajunya ya yang putri, tidak boleh jadi digulung. Oke, sudah semuanya. Oke, sepertinya sudah rapi ya. Baik, boleh duduk kembali. Terima kasih, wajahnya suntikan sekali. Oke. Belajar hari ini siapa yang sudah sarapan? Ada yang belum sarapan? Tidak ada. Kira-kira kalian kalau lapar, kalian lebih mending nahan lapar apa nahan kesabaran? Nahan lapar. Nahan kesabaran. Kenapa kalau nahan kesabaran? Orang sabar disayang Allah. Ada tuh ayatnya. Innallaha yuhibbus shabirin. Innallaha ma'as shabirin. Allah bersama orang yang sabar. Berarti lebih baik kita menahan sabar atau menahan lapar? Menahan sabar. Kenapa tidak menahan lapar? Kenapa lapar? Soalnya kalau sabar dan juga bersyukur sebagai orang, oh ternyata bisa menahan kesabaran. Ya. Nah, menurut kalian seberapa penting kita harus sabar dan juga bersyukur? Kira-kira seberapa penting? Coba Pak mau tanya Safar dulu. Seberapa penting kita harus bersabar? Nah, seberapa penting? Penting banget. Kenapa? Karena sabar itu sebuah kunci. Sebuah kunci untuk dari kehidupan. Kalau nanti nggak sabar, nanti semuanya jadi emosi, jadi kesel semuanya. kita harus bersyukur sih. Kalau kita harus bersyukur nanti kayak kalau nggak suka harus semuanya diturutin, berarti kayak ngerasain dia tuh oke di bawah itu masih ada hal yang membutuhkan. Betul. Jadi kita kenapa harus bersabar supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Kan tentu kalau orang udah sangat marah pasti akan lebih berbahaya, lebih kemudian memberikan dampak yang negatif. Kemudian kalau bersyukur kenapa? Karena kita lebih tenang hidupnya, ya kan? Oh melihat ternyata ada orang lain yang jauh lebih di bawah kita, alhamdulillah kita masih bisa sekolah. Bukan begitu Mbak Naura AM? Ya, oke. Nah ini tujuan pembelajarannya, aku lihat. Nah, melalui pengamatan video pembelajaran, murid mampu menjelaskan definisi dan contoh. Nah, tadi kan sudah tuh, ya kan? Sudah sedikit kita berbicara mengenai kesabaran. Nanti akan ada video yang harus kalian lihat, yang kalian lihat untuk mengetahui dan menjelaskan. Oh, ternyata definisi sabar itu seperti ini, syukur seperti ini. Melalui media PowerPoint dan diskusi nanti akan ada PowerPoint yang akan Bapak tampilkan. Murid mampu menemukan pemahaman bahwa diri kita tuh ternyata merupakan manifestasi dari Allah. Kita harus menjaga diri kita, jangan sampai orang lain lebih iri pada kita. Nah, kita harus menjaga itu agar diri kita terhindar dari sesuatu hal yang negatif atau tidak baik. Nah, ini ya mendorong murid untuk bersyukur. Bagaimana kita Allah ciptakan 2 mata, 1 hidung, 2 telinga, 2 tangan. Gimana caranya supaya kita lebih merawat dan potensi diri kita supaya berguna untuk hal-hal yang baik. Melalui diskusi kelompok nanti akan ada diskusi kelompok ya. Murid mampu memahami bahwa welas asih
atau rahmatnya Allah lebih dominan dari murkanya Allah. Kemudian yang kedua, murid mampu memahami bahwa dengan ilmu manusia dapat membuka keberkahan. Jadi dengan ilmu sabar, dengan syukur, oh akhirnya aku lebih tahu nih sabar itu seperti ini, dampaknya syukur juga seperti ini. Kemudian murid mampu mengidentifikasi contoh konkret dari sikap sabar dan syukur. Nah nanti kalian juga dari diskusi bisa tahu nih, oh contoh konkretnya orang sabar itu seperti apa, ya syukur juga seperti apa. Nah nanti juga ada presentasi, ya murid mampu menyajikan hasil identifikasi contoh konkret. Contoh ya maksudnya ya, contoh konkret. Jadi supaya nanti kalian juga sudah memahami, mengembangkan di diskusi, kalian presentasi. Namun sebelum kita masuk, biar kalian tambah semangatnya, Pak Afar ingin ngecek lagi, ya. Nanti kalau Pak Afar bilang tepuk 1, gitu ya, gitu ya, gitu ya. Jadi tep, terus tepuk 2, ha, gitu ya. Tapi jangan lupa ketepuknya ya. Tepuk 2, ha. Terus tepuk 3, gitu ya. Nanti terserah kayak kalian. Yuk tepuk 1. Nah, ayo. Bu apa ha? Bu. Tepuk 1. Tepuk 2. Ha. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Ha. Oke, kulitnya gimana kulitnya? Kulitnya gimana? Nah, bisa gini, bisanya terserah. Lanjut ke materi sabar. Tapi sebelum itu silakan bisa perhatikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ayub adalah salah satu nabi yang wajib diketahui oleh umat muslim. Nabi Ayub ini dikenal karena kepribadiannya yang sangat sabar. Kisah Nabi Ayub ini bisa kita jadikan pelajaran jika kita sedang mendapatkan suatu permasalahan yang sangat berat. Nabi Ayub mati seluruhnya seketika. Begitu juga dengan kebunnya yang ikut hancur. Namun atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang di sekitar Nabi Ayub tidak ada yang terkena dampak ini. Hanya dalam 3 hari, Nabi Ayub yang sebelumnya memiliki banyak kenikmatan, seketika kehidupannya berubah 180 derajat. Maka Nabi Ayub harus pindah dari rumahnya ke pinggiran negeri yang Oke, kalau yang sabar tadi apa? Dari kisahnya siapa coba? Nabi Ayub. Kalian sudah pernah mendengar belum kisah Nabi Ayub? Dirasakan oleh banyak orang. Ya, kenapa? Karena di penyakitnya menular dan tidak ada obat untuk menyembuhkannya. Sampai berapa tahun? Hampir 20 tahun. Ya. Sampai kemudian diberikan musibah apa berupa anak-anaknya meninggal, ya, saat kerobohan bangunan. Kemudian ada juga harta bendanya karena bahkan jadi habis, ya kan? Kemudian yang terakhir di istrinya, sampai ada yang pengen meninggalkan Nabi Ayub karena saking tidak kuatnya, udah bau, kemudian lama tidak sembuh-sembuh. Tapi alhasil apa? Karena beliau terus bersabar, terus taat kepada Allah, malah semakin mendekatkan kepada Allah, Allah ganti yang lebih banyak, ya kan? Nah itu nanti ada dalilnya. Kemudian yang video kedua tentang Abu Kilabah. Siapa Abu Kilabah? Sahabat terakhir Nabi Rasulullah. Sikap apa yang menunjukkan Abu Kilabah itu bersyukur? Ya, meskipun beliau keadaan seperti itu, tapi beliau tetap mau apa? Berpikir. Sementara kita ya nih, apa kalian atau mungkin orang sekitar kalian yang lebih sempurna secara fisiknya, yang lebih bisa beribadah dengan tepat waktu, dengan semangat, malah kita lebih sering kadang lalai, kadang tidak tepat
waktu. Nah, ini juga yang menjadi nanti ya gambaran kita supaya setelah ini kita bisa lebih jauh baiknya, lebih baik lagi, lebih semangat lagi dalam beribadah kepada Allah. Oke, siap? Bisa biar nggak apa? Berkata kasar. Ada yang sering berkata kasar di sini? Nah, habis ini semoga lillah semakin baik ya. Bertemu dengan kelas 8C juga. Kalau syukur apa syukur? Berterima kasih Tuhan apa? Alhamdulillah. Membantu temannya misal Naura AS terjatuh, Lila membantu. Nah, karena punya tangan, jadi dia bisa membantu. Kemudian memberikan infak atau sedekah kepada orang yang membutuhkan. Biar kalian tambah semangatnya, Pak Afar ingin ngecek lagi ya. Nanti kalau Pak Afar bilang itu ya nah kayak gitu ya. Udah pada semangat lagi belum? Ini Bapak akan membagi kelompok untuk mengerjakan LKPD yang kemudian nanti diskusikan, setelah itu presentasi ke depan. Ya? Ya, Pak. Oke. Kali ini Bapak akan membagikan LKPD buat kalian untuk nanti dikerjakan. Ya. Nanti sebelum kalian mengerjakan ini akan ada video yang harus kalian tonton. Ya, supaya kalian dapat mengerjakan ini dengan baik dan benar. Apabila nanti selama ada kendala, silakan bisa ditanyakan langsung pada Pak Afar. Oke, ya. Tak lihatkan videonya. Ini video yang pertama ya. Lihat untuk video yang kedua. Saksikan saja. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Terus berdoa dan jangan pernah. Aku Yahya, dari sinilah semua pesantren tempat belajar dengan penuh kesungguhan. Baik anak-anak, itu untuk video yang kalian tonton dalam panduan mengerjakan LKPD. Sekarang bisa diskusi bersama dengan teman-temannya. Ya kan? Ya. Ini berdoa atau gimana, Pak? Tanpa cukup di belakangnya. Ini berdoa atau Mana? Ini Ini berdoa. gimana? Kita nggak ber. Bisa, ini yang sabar ya tulis. Kenapa dia termasuk kita sabar? Oh, karena dia makannya sangat lahap. Ya. Yuk dicari mana yang masuk contoh skap syabar. Yang mendalami Nggak ada yang macam. Langsung saja kita mulai. Saya pengen lihat dari timnya Naura
nikmatnya berdampak pada Allah. POV grup ya sudah menunjukkan berbeda. Artinya diskusi berjalan dengan lancar dan baik. Sekarang kita menuju ke POV ketiga dari timnya Firly. Nah, kalau dari POV-nya tim ini, sabarnya adalah terhindar dari hal yang berbau maksiat, ya, atau yang berbau yang kotor atau keji. Jadi maksiat itu bukan hanya kita misal kita pakai baju keliling ke sana kemari, tapi juga kok ngomong yang tidak bagus. Baik, nah POV-nya di sini juga beda ya. Tanpa kita tidak mempunyai sikap sabar dan syukur, maka semua persoalan akan terus menghantui kita dan tidak akan malah selesai. Bagus juga pandangannya. Tepuk tangan betul. Sekarang silakan ada kuis tentang sabar, dilihat ya. Sikap sabar ditunjukkan oleh seseorang ketika apa? Sikap sabar. Oke, menurut bilang ya. Terus. Nomor 2. Oke, terus. Selanjutnya 3. Untuk apa? Untuk membuat atau menceritakan satu contoh sikap syukur. Ya, satu contoh syukur saja. Misal, Pak Alfar bersyukur hari ini bisa bernafas dan bertemu dengan anak-anak yang bahagia ini. Ya, sekarang kalau yang Pak Alfar kasih ini berarti langsung menjawab, saya bersyukur karena apa? Ya, 2, 3. Saya bersyukur karena bisa melihat kita. Oke. Devi berarti. Devi. Yes. Saya bersyukur karena mereka orang tua yang sangat berhati. Oke, masya Allah. Lanjut, Naura. Saya bersyukur karena masih diberi kesehatan, bernafas, Dan oke, Nila. saya bersyukur karena bisa berangkat sekolah. Sekarang ya, sabar dan syukur yang mana harus kita terapkan dalam keseharian. Ingat tadi sabar apa? Menahan diri dari lisan. Terus dari apa aja? Kemudian sabar itu ada berapa sih? 3. Apa saja? Kemudian kalau syukur apa? Ada 3 juga. Apa saja? Syukur dalam sabar berarti menahan diri. Tadi sekalian katakan ya, menahan diri itu bukan hanya lisan kita, tapi hati kita berenung. Cuma ya, ini nggak boleh ya. Makanya sabar. Oh ya Allah, kok aku sudah ujian terus. Nah, itu berarti bukti bahwa kalian akan diangkat derajatnya sama Allah. Iya. Nah, kemudian sekarang dampak positif. Nah, ini tadi kita sudah ada contohnya, definisinya. Sekarang dampak positif. Dampak positif sabar itu ada apa aja? Kalau syukur, kenapa kok bisa merasa cukup? Bersyukur dan tercukur. Perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini bagaimana? Kenapa senang? Lebih memahami. Kemudian kan tentang sabar dan syukur, apa yang kalian pelajari? Lebih tahu bagaimana bersikap yang bagaimana mengendalikan Emosi. Ada di sini masih sering emosi? Tentunya semua orang pasti emosi ya. Cuma bagaimana untuk meminimalisir supaya emosi itu tidak
semakin menjadi hal yang negatif juga. Maka dari itu dengan adanya sikap sabar dan syukur ini, tentunya kita diminta untuk senantiasa menjadikan diri lebih sabar, terutama hati yang lebih tenang tenang, dan bahagia. Apakah kira-kira materi ini dapat membantu kalian lebih dekat sama Allah nggak kira-kira? iya. Apa contohnya? Dekatnya seperti apa? Jadi lebih rajin sholat, Kita terus rajin menahan amarah, maksiat. bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih tenang, yang lebih bijaksana, yang lebih bahagia untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesabaran kita, rasa syukur kita, jangan sampai itu lebih tinggi, lebih rendah daripada sikap amarah, sikap rakus kita. Ya, kalau makan ya jangan rakus, berbagi itu ya. Jadi silakan setelah ini terapkan dalam keseharian kalian, hadirkan Allah dalam diri kalian supaya kalau ketika mau marah, oh ada Allah dalam hatiku. Jangan ada dia dalam hatiku, jangan. Ada Allah dalam hatiku supaya terhindar dari hal-hal yang negatif. Kalian belajar akhlak tercela supaya ada perbandingan kalian ya. Akhlak terpuji itu seperti apa, akhlak tercela juga seperti apa. Nah, Bapak alhamdulillah hari ini senang sekali bisa berjumpa, berbahagia bersama dengan kalian. Muridnya sangat aktif-aktif, produktif dan juga ceria. Ya. Pak Akar sangat sekali dengan kelas ini. Semoga terus dan terus menjadi anak atau siswa yang lebih bijaksana, lebih semangat dalam tolabul ilmi dan juga lebih menaikkan derajat orang tua dengan melalui sikap-sikap yang baik. Pertama, kalau bisa sikap sabar dan syukur juga dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita menutup, Bapak ingin mengecek slogan kelas ini. Katanya terkenal dengan slogannya ini ya. Oke, ini kelas 8C. Coba ya, sebelum kita tutup ya. 8C. Oke, alhamdulillah hari ini berada dengan bahagia, sentosa dan aman sejahtera. Terima kasih sekali lagi Pak Afar sampaikan kepada kalian. Pak Afar ingin semoga kedepannya lebih semangat dan lebih giat lagi dalam belajar dan juga tolabul ilmi. Yang dari Pak Afar kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah.